Nah, sekarang bedanya Schneider. Schneider itu bisa dikombinasiin. Jadi, bisa dibongkar pasang. Mau dipakein saklar apa, disatuin sama apa, bisa. Itu untuk Schneider. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di PT Kemilau Abadi Sejahtera bersama saya Arifin. Di sini akan memandu sharing-sharing produk kali ini sampai beberapa menit ya, berarti sampai beberapa menit ke depan. Nah, kemarin tuh saya udah sharing-sharing produk tentang ada lampu, ada saklar stop kontak juga yang Panasonic ya. Sekarang aku juga mau sharing-sharing tentang stop kontak saklar juga, tapi mereknya beda nih. Mereknya yaitu ada Schneider. Nah, Schneider. Nah, ini kayak ini ya. Schneider. Apa itu Schneider? Bedanya sama Panasonic apa sih? Sebenarnya kalau Schneider ini lebih kita bicara tentang apa ya? Desainnya itu lebih bagus, lebih punya desain yang modern dan juga bervariatif. Kalau Panasonic juga banyak desainnya, tapi untuk Schneider ini mempunyai segmentasi target yang lebih di atas ya, untuk level atas, karena menengah ke atas. Kenapa? Karena desainnya itu bervariatif. Ini lebih ke arah banyak dipakai di hotel-hotel, untuk mall, untuk tempat-tempat yang apa ya, eksklusif lah, lebih ke eksklusif ya kalau Schneider itu ya, karena harganya juga lebih mahal daripada Panasonic gitu. Nah, untuk saklar dan stop kontak Schneider itu ada apa aja sih? Nah, kita ada namanya S Classic atau Clipsal kalau orang-orang bilang mah. Nah, stop kontaknya mirip kayak gini. Jadi cuma ada tombolnya itu kecil banget nih. Jadi kayak titik aja nih. Nah, kecil. Ada beberapa modelnya juga. Ini ada dua tombol. Ini satu tombol. Kalau satu tombol namanya apa? Satu tombol namanya adalah saklar tunggal atau biasa juga orang bilang saklar engkel. Kalau dua lubang namanya saklar double, saklar seri juga. Nah, saklar seri. Terus ada lagi yang saklar triple. Nih ada tiga nih. Ada tiga. Pencetannya ada tiga, buat tiga lampu bisa, atau tiga saklarnya ya. Nah, ini untuk yang cuma sampai 3 aja enggak. Kita bisa ada sampai 6 ini ya, 6 saklarnya juga ya, 6 device-nya ya. Kayak gitu. Ini satu arah ada, dua arah ada. Jadi ada saklar biasa, ada saklar hotel. Saklar hotel masih inget ya, saklar yang dua arah kayak gitu. Terus selain S Classic, yang paling banyak dicari sih S Classic ya. Desainnya itu beda sama saklar lainnya. Dia cuma kayak titik-titik kayak gini. Modelnya klasik. Nah, terus ada lagi yang model Leona. Nah, Leona modelnya kayak gini. Nah, ini sama bungkusnya ya. Nah, ada ini besar nih, saklarnya saklar besar. Dia pakai mata besar. Ini saklar engkel, saklar tunggalnya. Nah, ini kalau ini saklar double atau saklar serinya buat 2 jalur. Nah, terus ini saklar triple. Nah, ini saklar triple-nya. Terus sama satu lagi, kalau kemarin di Panasonic kan ada yang kombinasi-kombinasi ya, matanya sendiri, frame-nya sendiri. Kalau untuk Schneider itu lebih ke arah satu set semuanya ya. Jadi dia udah satu set nih, dia udah nggak kombinasi lagi, jadi udah langsung satuan dia. Jadi saklar engkel, saklar seri-seri, triple kayak dan lainnya kayak gitu. Ada juga stop kontaknya, model stop kontaknya juga bervariasi ya. Ini kalau S Classic kayak gini, kalau nanti Leona kayak gini. Kenapa Leona banyak dicari? Karena harganya yang lebih murah ya dibandingkan Schneider yang lainnya. Ini yang paling murah adalah Leona. Terus ada lagi yang lainnya, nanti ada Vivace. Vivace itu yang modelnya nih. Nanti bisa ditampilin aja gambarnya mungkin, karena saya nggak bawa sampelnya nih untuk Vivace ya. Nanti gambarnya dia lebih tipis, agak ramping. Itu untuk Vivace. Nanti ada lagi namanya Piano. Ada Piano itu nanti ada 2 warna, ada yang abu-abu sama ada putih.
ada lagi Zenzelo, Avatar On, Neo. Terus Neo itu nanti ada yang versi horizontal, ada versi vertikal. Terus nanti kalau pengen floor socketnya juga atau stop kontak lantai di Schneider ada. Kalau di Panasonic stop kontak lantai itu satuan, jadi nggak ada kombinasi-kombinasi lagi. Nah sekarang bedanya Schneider itu bisa dikombinasiin, jadi bisa dibongkar pasang, mau dipakein saklar apa, disatuin sama apa bisa. Itu untuk Schneider. Terus kalau untuk nanti mau pasang di outbow, kalau di outbow nanti pakainya pakai OBL. Nah, OBL itu adalah untuk outbow-nya Leona, outbow Leona. Terus untuk inbodusnya apa? Inbodusnya kalau di Schneider itu namanya ada SWB. Nah, ini ya. Nah, kalau inbodusnya Schneider itu adalah tipe BS sebenarnya. Sebenarnya tipe BS. Jadi kalau misal SWB-nya ini 767645-nya ini habis, nanti bisa pakai juga inbodus dari Panasonic, bisa disatuin juga. Kalau dari Panasonic itu pakainya yang tipe BS juga, yang punyanya Acrosi WABJ 5911. Kalau ini karena inbodusnya Schneider ini harganya juga lumayan lebih mahal ya dibandingkan inbodus Panasonic kayak gitu. Jadi bisa substitusi aja pakai Panasonic juga kalau misal ininya kadang kan kosong atau kadang nggak mau karena harganya kemahalan, bisa pakai Panasonic kalau itu. Tapi kalau pasangannya yang bener yaitu pakai Schneider, pakai yang tipe SWB. Nah, itu. Ada lagi nggak yang lainnya? Ada lagi kalau misal mau dipakai di outdoor otomatis pakai waterproofnya. Jadi nanti saklarnya itu dipakein waterproof, pelindung air. Nah, namanya itu Kapaca. Jadi nanti tinggal order aja Kapaca ya. Terus nanti teman-teman bisa lihat, minta aja untuk ini apa namanya katalognya, nanti bisa dilihat. Ini saya bawain untuk sampelnya itu adalah yang paling laku di pasaran ya, yaitu Leona dan juga S Classic. Bukan berarti yang lain nggak laku, cuma kadang tuh pasaran tuh banyak yang nyarinya itu, yang lebih banyak dicari itu adalah Leona dan juga S Classic. Untuk yang paling bagus, model yang paling bagus itu nanti bisa pakai Avatar On. Nah, itu desainnya itu paling pipih, paling ramping, paling tipis dia. Terus juga ada Neo. Neo itu modelnya ada lampu indikatornya. Jadi macam-macam, nanti rekan-rekan bisa liatin aja. Oh, modelnya kayak gini nih. Bisa juga nanti bisa dilihat untuk gambar-gambarnya juga. Itu untuk stop kontak dan juga saklar dari Schneider. Nah, kita lanjutin. Kalau misal nanti ada yang belum jelas, nanti bisa langsung aja di komen aja, ditanyain aja di bawah ya. Satu lagi tadi bedanya apa sih sama Panasonic? Jadi kalau Schneider itu dia ukurannya tipe BS ya, jadi lebih besar, saklarnya lebih besar. Kalau Panasonic tipenya kan kebanyakan tipe C, jadi saklarnya lebih kecil. Tapi walaupun gitu Panasonic sebenarnya ada beberapa yang pakai tipe BS, antara lain itu Acrosi dan juga Blasimo. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Selain stop kontak dan saklar, Schneider jual apa lagi? Nah, Schneider itu banyak lagi sebenarnya jual alat-alat listrik. Salah satunya beberapa adalah MCB. Nah, kita akan bahas di MCB. Nah, untuk MCB yang bisa kita lihat di depan saya ini, itu adalah salah satu yang kita jual, produk unggulan juga nih, salah satu produk unggulan juga untuk Schneider. Nah, pasti setiap rumah pasti ada namanya MCB. Contohnya kayak gini, ini namanya MCB ya, MCB. Nah, teman-teman pasti nggak asing ya dengan ini. Ini tuh apa? Ini adalah saklar. Saklar ya, ini juga saklar juga sebenarnya, cuma ini saklar untuk langsung arus listrik masuk dari PLN juga. Nah, fungsi MCB itu apa sih? Nah, fungsi MCB itu adalah untuk proteksi beban berlebih. Jadi maksudnya proteksi beban berlebih itu adalah
Kalau misal contohnya rumah Bapak Ibu semuanya atau rekan-rekan semuanya itu bekerja pada arus 10 ampere. 10 ampere ya, misal 10 ampere. Lalu tiba-tiba kinerja dari arus itu overload. Overload itu adalah terlalu banyak yang diisi. Ada kipas angin nyala, AC nyala, Magicom nyala, setrika juga nyala, mesin cuci nyala, semua nyala. Otomatis beban ini sangat berlebihan. Lebih dari 10 ampere yang harus keluar ini lebih dari 10 ampere. Ibaratnya listrik ini nggak kuat jadinya. Karena outputnya jadi lebih dari 10 ampere. Kalau diteruskan listrik itu kan sifatnya panas. Lama-lama akan panas dan paling fatal adalah terjadinya kebakaran. Yaitu beban berlebih. Dengan adanya MCB, ketika MCB ini mendeteksi listriknya ini overload, beban berlebih, otomatis akan mati. Nah, ini adalah berarti saklar otomatis. Nah, dia akan mati langsung. Akan memutus arus secara otomatis. Kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, nyalain alat listrik, semua nyala, tahu-tahu listrik mati. Artinya listriknya nggak kuat. Gitu ya. Itu untuk beban berlebih. Yang kedua untuk apa? Untuk proteksi dari konsleting. Jadi hubung singkat. Nah, kalau misal instalasi listriknya itu ada bermasalah, contohnya ada yang konslet. Hubungan arus listriknya itu hubung singkat. Artinya kalau ada MCB, dia akan merespon. Oh, ini ada hubung singkat nih. Ketika MCB ini merespon ada hubung singkat, dia akan otomatis mati juga, memutus arus juga. Langsung listriknya mati. Jadi kalau nggak ada MCB, kalau ada konsleting, itu listrik nggak mati. Jadi tetap nyala otomatis. Hubung singkat ini lama-lama juga akan jadi kebakaran. 99% kebakaran itu terjadi karena arus listrik. 90% dah kebakaran biasanya terjadi karena arus listrik. Nah, dengan MCB ini teman-teman bisa meminimalisir terjadinya kerusakan listrik atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran karena beban berlebih atau konsleting karena hubung arus singkat. Kayak gitu. Itu untuk fungsi MCB. Nah, jadi semua perumahan itu biasanya udah ada MCB. PLN biasa juga udah ada MCB. Cuma bedanya MCB PLN sama kita itu beda ya. Ya beda. Bedanya apa? Bedanya di sini. Untuk merek Schneider ya, khusus merek Schneider, biasanya MCB khusus PLN itu warnanya di sini biru. Togelnya ini warnanya biru. Kalau yang MCB pasaran itu warnanya, togelnya atau ini pencetannya nih, switchnya itu warna orange. Jadi ini pakainya warna orange kalau untuk di pasaran. Jadi kalau ada jual merek Schneider togelnya warna biru, itu sebenarnya melanggar undang-undang ya. Itu nggak bisa. Karena yang togel biru untuk PLN yang merek Schneider itu khusus untuk PLN. Hanya boleh dikeluarkan oleh PLN. Kalau untuk di pasaran pakainya yang warna orange ya. Itu untuk MCB. Nah, MCB itu akan dibedakan menjadi beberapa. Ini saya ambil banyak deh. Ini kan saya ada banyak ukuran ya. Ukurannya banyak banget. MCB itu ukuran dulu deh ya. Ukurannya ada 2 ampere. Nah, ini 2 ampere. Terus ada 4 ampere. 4 ampere. Cara ngelihatnya gimana sih? Kalau MCB nanti ini ada di sini muncul C4. Nah, ini C4. Di sebelah switch ini ada C4, artinya dia 4 ampere. Terus nanti ada C6, artinya 6 ampere. Terus ada lagi ini C10, artinya ini 10 ampere. Kalau MCB PLN itu bukan C, tapi
CL. Kalau kodenya CL itu adalah kode untuk listrik PLN, untuk MCB PLN. Kalau untuk pasaran itu biasanya C aja, nggak pakai L. Jadi C4, C10, C6. Nah, jadi ada 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 32 ampere, 50 ampere, dan paling tinggi adalah 63 ampere. Itu ya. Nah, itu untuk ukurannya. Kenapa yang dihitung ampernya? Karena itu kuat arusnya yang mengalir di listrik. Terus juga MCB itu ada yang modelnya 1P, 1 pole. Nih, 1 pole itu adalah ini pole-nya yang aku bilang togel tadi ya. 1 pole, 1P, 2 pole atau 2P, atau nih 2. Jadi ini ada 2 inian. Terus ada 3P. Nah, ini langsung 3. Nah, sebenarnya bedanya apa? Kalau 2P, 2 pole ini sebenarnya MCB 1 ampere tapi digabung jadi 1. Nah, jadi 2. Ini sebenarnya 2 MCB. Dan ini sebenarnya 3 MCB digabung jadi 1. Nah, 1 pole itu untuk listrik 1 pasa. Jadi listrik 1 pasa tegangannya 230 volt. Bisa 220 gitu. Itu buat listrik perumahan biasa, yang perumahan biasa di kita. Itu pakainya 1P. 2 pole itu untuk listrik 2 pasa ya, listrik 2 pasa. Nanti tegangannya juga sama 230 volt. Antara 1P sama 2P itu sebenarnya hampir mirip, cuma kalau untuk 2P punya kapasitas lebih besar. Terus juga ada 3P. 3P ini adalah untuk listrik-listrik yang tegangannya 400 volt atau 380 lah biasanya ya. 380 sampai 400 volt. Nah, ini biasa buat listrik-listrik industri nih, bisa yang pakai listrik 3 pas. Nah, jadi biasanya ini untuk 1 pas, 2 pas, 3 pas, kayak gitu. Ukurannya untuk ukuran ampernya sama, dari 2 ampere sampai 63 ampere. Itu untuk MCB. Terus yang paling dasar juga itu adalah di switch-nya ini, di pole-nya ini ada angkanya ya, angka 1 sama angka 0. Nah, apa fungsinya? Nah, untuk 0 itu ini kayak saklar aja. Jadi kalau posisi 0, kelihatan 0-nya ini berarti posisi MCB ini mati. Memutus jaringan. Jadi listriknya bakal mati. Kalau posisi on-nya itu adalah di posisi 1. Nah, jadi ke atas nih on, ke bawah berarti mati. Itu ya. Ini juga bisa buat saklar manual juga. Misal kalau mau matiin aliran listrik, tinggal MCB-nya aja yang dipencet, dimatiin aja. Kayak gitu. Itu untuk MCB. Nah, saya mau nanya sekarang, bagaimana caranya kita memilih ukuran MCB? Nah, di sini kan ada MCB 4 ampere. Ada 4 ampere, ada di sini ada 6 ampere, ada 2 ampere yang paling kecil 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10, 16 dan sampai dengan 63. Gimana cara memilihnya? Aku harus pakai MCB yang ukuran berapa nih buat rumah aku? Nah, gimana cara milihnya? Coba komen di bawah. Apakah MCB yang lebih kecil artinya dia lebih bagus? Atau MCB yang lebih besar artinya dia lebih bagus? Enggak juga. Kalau kita cek MCB harganya, MCB yang kecil 2 ampere 4 ampere itu lebih mahal loh daripada MCB yang 16, 10, 20 kayak gitu. Apakah kalau ampernya lebih gede artinya bisa lebih proteksinya lebih aman? Belum tentu. Nah, cara ngitungnya adalah gini. Sebagai hitungan dasar aja,
MCB itu kan proteksi atau memproteksi perhitungan dari arusnya ya, arusnya kan. Nah, kita cek aja rumah Bapak Ibu, rekan-rekan semua pakai daya berapa. Rumahnya pakai daya berapa? Daya itu wattnya. Wattnya pakai watt berapa? Nah, contohnya wattnya 900. Kita hitung aja ya. Kita coba hitung di sini 900. Contohnya 900 watt. 900 watt. Nah, tegangan yang ada di rumah Bapak Ibu pakai tegangan yang berapa volt? Maksudnya yang listrik berapa pas? Biasanya kalau listrik 1 pas, 2 pas masih pakai 220 volt. Jadi, tinggal aja sebagai rumus kalau rumus cari watt, hubungan antara watt, tegangan dan juga arus yang ada di basic listrik kemarin, bisa dilihat-lihat lagi videonya. Itu adalah untuk mencari arus, watt dibagi dengan tegangan. Otomatis wattnya 900, kita hitung dibagi dengan tegangannya berapa? 220. Nah, kalau 900 watt, 900 watt pakainya itu MCB yang 4 ampere. Nah, ini yang 4 ampere. Harusnya yang 4 ampere. Coba dicek Bapak Ibu di rumah wattnya berapa, dibagiin listrik tegangannya berapa pas. Kalau 1 pas 2 pas biasanya masih 220. Kalau 3 pas pakainya biasanya tegangannya 380. Kayak gitu. Jadi watt dibagi tegangannya, ketemulah MCB-nya ukurannya berapa. Nah, kalau 900 watt bagi 220 ketemunya 4 ampere. Jadi ketemu pakainya 4 ampere. Kayak gitu ya. Terus saya mau nanya, kalau kita salah ngukur MCB gimana? Ketemunya misal itu adalah harusnya di 16 ampere. Ketemunya 16 ampere. Nah, kalau 16 itu contohnya adalah dia di tegangan 3, di wattnya itu 3500 misal. 3500 watt. Nah, otomatis kalau 3500 watt itu harus ketemunya di 16 ampere. Apakah kalau misal MCB-nya ini kekecilan atau kegedean, efeknya apa? Tahu untuk efeknya? Jadi gini, anggap aja ini 16 ampere di sini ya. Ini 16 ampere. Nah, ini 16 ampere. MCB ini proteksi, ini dari 0 ke atas ya. Proteksi MCB itu di batas 16 ampere. Bapak Ibu punya kekuatan, listriknya punya kekuatan itu batasnya di sini. Kalau ngelebihin ini adalah daerah aman. Ini daerah aman. Selama tidak melebihi 16 ampere, listrik Bapak Ibu itu aman. Nah, daerah lebih dari 16 ampere artinya itu daerah yang kurang aman. Yang kurang aman. Ya. Oke, di sini daerah aman, di bawah 16 ampere aman, lebih dari 16 ampere kurang aman bahkan bahaya. Oke. Kalau Bapak Ibu pakainya MCB-nya kekecilan, pakainya misal di 6 ampere. 6 ampere deh. Ini di 6 ampere ya. 6 ampere ya. Artinya ini kan batas aman ya. Di sini batas aman. Bapak Ibu listriknya itu masih kerjanya tuh masih oke-oke aja di bawah 16 ampere, tapi Bapak Ibu udah batasin sendiri. MCB saya hanya dibatasin 6 ampere. Cuma dibatasin 6 ampere aja. Yang tadinya ini adalah daerah aman, karena Bapak Ibu pakainya kekecilan, otomatis direspon MCB di atasnya 6 ampere ini adalah daerah bahaya, nggak aman. Otomatis ketika listrik Ibu melewati 6 ampere dia akan mati. Jadi ketika listrik Bapak Ibu nih memakai listrik dayanya udah lewat dari 6 ampere, dia akan langsung mati otomatis, langsung turun listriknya. Loh, kok turun? Dicek lagi. Oh, ini kayaknya harus tambah daya nih. Ketika udah ditambahin daya, kok masih turun juga?
masih ngejeglek juga. Artinya ini karena MCB-nya kekecilan. Dia ngeresponnya batasnya 6 ampere itu udah nggak aman. Di atas 6 ampere udah aman. Jadi ketika sebenarnya aman, daerah aman, tapi direspon MCB-nya nggak aman, jadi dia akan turun. Bukannya harus ditambah daya, tapi sebenarnya diganti MCB-nya ukurannya. Karena di sini levelnya 16 ampere itu masih oke, jadi ini harus diganti MCB-nya gitu. Jadi batasannya harus dinaikin kayak gitu. Itu kalau kekecilan, artinya kalau kekecilan listrik akan sering turun. Padahal untuk kekuatan listriknya Bapak Ibu itu masih oke-oke aja. Dia batasnya 16 ampere, tapi udah dibatasin 6 ampere. Kayak gitu. Jadi ini ada kekuatannya yang aman itu nggak kepake, jadi buang-buang pemborosan. Nah, sekarang case-nya yang kegedean. Nah, ini batasnya 16 ampere, tapi diisi 32 ampere. Artinya, ketika masuk daerah bahaya, ini kan daerah bahaya nih, di atasnya 16 nih bahaya nih. Tapi tidak direspon bahaya oleh MCB. Kenapa? Kamu batasinnya di 32. Selama dia tidak melebihi 32 ampere, MCB ini tidak akan ngerespon bahaya, tidak akan turun. Kayak gitu. Jadi padahal ini udah bahaya nih, tapi MCB-nya ngerespon ini nggak bahaya. Jadi nggak ngejeglek juga, nggak turun juga listriknya. Kayak gitu. Jadi otomatis lama-kelamaan karena ini overload kan harusnya 16 ampere aja udah mati, tapi ini dipaksa kerja sampai 32 ampere. Otomatis lama-kelamaan karena MCB-nya nggak ngerespon, otomatis dia akan overload dan bisa terjadi kebakaran. Terus nyalahin MCB-nya, MCB-nya rusak nih, padahal dia salah masang, salah ukuran. Harusnya ukurannya salah dia. Kayak gitu ya. Jadi kalau kekecilan dia akan sering mati, kalau kegedean dia nggak respon. Jadi Bapak Ibu harus ngecek juga ukurannya, wattnya berapa, tegangannya berapa. Watt dibagi tegangan nanti ketemu hasilnya MCB kayak gitu. Nah, satu lagi sekarang, MCB ini nggak semua ukuran kan ada, nggak semua ampernya kan ada. Cuma ada beberapa contohnya kayak 6 ampere langsung ke 10, dari 10 langsung ke 16, dari 16 langsung ke 20. Sekarang saya mau nanya, kalau ketemunya 18 ampere, itu harus pakai MCB berapa? Misal watt dibagi tegangan itu ketemunya 18 ampere. Otomatis itu adalah di antara 16 dan juga 20, ya kan? Di tengah-tengah antara 16 dan 20. Mau ke atas atau ke bawah? Sekarang kita lihat ini aja, lebih condong kemana? Nah, lebih condong kemana? Kalau misal mepet banget, misal 19 sama 18, itu mending ke 20. Dikasih 20 aja, itu masih oke. Kalau misal dia 17 nih, listriknya ampernya 17, kamu kasih 20 ya itu spare-nya agak panjang, ya mending 16 aja kayak gitu. Jadi ini fleksibel aja. Jadi kalau misal listriknya 17 dikasih 16 ya udah berarti ada dibatasinnya agak maju. Tapi kalau misal 17 kamu kasih 20 berarti ada spare masih daerah bahaya yang agak banyak gitu. Jadi lebih amannya di 16. Kalau tengah-tengah yaitu fleksibel aja, mau ke bawah atau ke atas kayak gitu. Itu untuk pemilihan ukuran MCB ya. Semoga bermanfaat. Terus ada lagi selain MCB itu ada nanti RCCB. RCCB itu sebenarnya kayak MCB juga, dia saklar otomatis juga. Cuma dia itu fungsinya untuk melindungi dari kesetrum. Nah, kalau nggak pengen kesetrum, itu pakai listriknya dikasih RCCB. RCCB ya.
RCCB itu kalau bahasa lainnya namanya ELCB. Nah, ELCB ya, RCCB atau ELCB. Kadang di toko itu banyak yang bilang RCCB, bilang ELCB, ya gitu. Itu sama sebenarnya ya, bahasanya sama. Itu untuk proteksi anti setrum. Jadi kalau udah pakai MCB, sekarang ditambahin lagi pakai RCCB. Ditambahin pakai RCCB. Jadi kalau ada yang kesetrum nih, saklarnya otomatis akan mati. Nah, itu untuk melindungi anti setrum. Ada lagi yang lainnya, ada namanya ELCB. Namanya RCBO. Nah, RCBO. Yang terakhir ada RCBO. RCBO itu apa? RCBO itu sebenarnya adalah kombinasi antara MCB dan RCCB. Jadi fungsinya udah langsung ganda nih. Udah langsung bisa untuk anti setrum iya, terus untuk proteksi overload beban berlebih iya, terus untuk proteksi konsleting juga iya. Jadi kalau mau nggak ribet pakainya RCBO. RCBO itu udah 3 in 1 dah gitu, buat proteksi tiga-tiganya kayak gitu. Cuma ya kalau untuk RCBO itu mereka punya ampere yang terbatas, terus hanya ada di satu pas aja kayak gitu. Itu ya, itu untuk MCB, RCCB, dan juga RCBO. Nah, 3 alat listrik itu harus hafal nih fungsinya. Jadi, karena kebanyakan perumahan pasti bakal banyak yang membutuhkan. Nanti di atasnya ini ada lagi, nanti ada MCCB, ada kontaktor, overlay, kayak gini. Nanti ada push button juga yang kayak gini. Nanti dipelajarin aja di modulnya, karena yang sering banget kita temuin di pasaran itu ada pasti MCB sama stop kontak dan saklar kayak tadi yang udah kita bahas. Oke, itu untuk training kita untuk Schneider ya. Nanti kita akan lanjutkan di brand selanjutnya. Terima kasih untuk yang udah nonton dan training, semoga bermanfaat. Thank you.